Coba bayangkan, kamu begadang, ngejar kerjaan, main sosmed, atau nonton maraton film favorit. Kamu bilang ke diri sendiri, satu episode lagi deh. Atau tidur nanti aja kalau udah nggak napas. Familiar kan? Begadang mungkin terkesan biasa aja. Tapi penelitian menunjukkan hubungan yang mengerikan antara kurang tidur kronis dan peningkatan risiko stroke. Stroke, yang sering disebut sebagai serangan otak, terjadi ketika aliran darah ke bagian otak terganggu. Ini bisa menyebabkan kerusakan otak, kecacatan jangka panjang, bahkan kematian. Yang enggak disadari banyak orang adalah kurang tidur terus-menerus bisa meningkatkan kemungkinan mereka mengalami kejadian yang mengubah hidup ini. Kabar baiknya, memahami hubungan antara tidur dan stroke membuat kamu bisa mengontrol kesehatanmu sendiri. Dengan memprioritaskan kebiasaan tidur yang sehat, kamu bisa mengurangi risiko secara signifikan dan melindungi kesehatanmu di masa depan. Tidur itu bukan kemewahan, itu kebutuhan dasar manusia, sama seperti makan, minum, dan bernapas. Tidur penting untuk kesehatan fisik dan mental kita, memungkinkan tubuh dan pikiran kita untuk memperbaiki diri dan mengisi ulang tenaga. Ketika kita secara konsisten kurang tidur, kita mengganggu keseimbangan yang rapuh ini, dan menciptakan efek domino yang bisa berakibat serius bagi kesehatan kita. Kurang tidur kronis, yang didefinisikan sebagai tidur kurang dari 7 jam per malam secara teratur, telah dikaitkan dengan risiko lebih tinggi terkena beberapa masalah kesehatan, termasuk tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan sistem kekebalan tubuh yang melemah. Semua kondisi ini adalah faktor risiko stroke, yang menyoroti dampak tidak langsung yang ditimbulkan kurang tidur terhadap kesehatan otak. Hubungan antara tidur dan risiko stroke bukan sekadar teori. Ini didukung oleh banyak penelitian ilmiah. Peneliti telah menemukan bahwa orang yang secara konsisten tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki risiko 4 kali lebih tinggi mengalami stroke dibandingkan dengan mereka yang secara konsisten tidur 7 hingga 8 jam. Tapi bagaimana kurang tidur bisa meningkatkan risiko stroke? Studi menunjukkan beberapa mekanisme yang berperan peningkatan peradangan, tekanan darah tinggi, dan ketidakseimbangan gula darah. Kurang tidur memicu peradangan di seluruh tubuh, termasuk di pembuluh darah, meningkatkan risiko penyumbatan yang dapat menyebabkan stroke. Ketika kamu kurang tidur, tubuh memproduksi lebih banyak hormon stres, seperti kortisol, yang dapat meningkatkan tekanan darah, faktor risiko utama stroke. Kurang tidur juga mengganggu kemampuan tubuh untuk mengatur kadar gula darah, meningkatkan risiko terkena diabetes, faktor risiko stroke yang diketahui. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya memprioritaskan tidur sebagai aspek yang tidak dapat dinegosiasikan dari gaya hidup sehat. Bagian 4. Efek domino. Dampak kurang tidur pada tubuh dan otak. Kurang tidur tidak hanya memengaruhi risiko stroke, itu memicu reaksi berantai yang memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan kamu secara keseluruhan. Ketika kamu secara konsisten mengurangi waktu tidur, tubuh kamu bekerja terlalu keras, mencoba mengimbangi kurangnya istirahat. Berikut ini adalah melihat lebih dekat bagaimana kurang tidur dapat memengaruhi tubuh dan otak. Fungsi kognitif. Kurang tidur mengganggu kemampuan kognitif, termasuk perhatian, konsentrasi, memori, dan kemampuan pengambilan keputusan. Kamu mungkin merasa sulit untuk fokus, mengingat sesuatu, atau membuat penilaian yang jelas. Suasana hati dan regulasi emosi. Kurang tidur dapat merusak suasana hati, membuat kamu lebih mudah tersinggung, cemas, dan rentan terhadap perubahan suasana hati. Itu juga dapat meningkatkan risiko kamu terkena kondisi kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Kesehatan fisik. Kurang tidur kronis melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat kamu lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Itu juga meningkatkan risiko kamu terkena penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Menangani kurang tidur sangat penting untuk melindungi kesehatan fisik dan mental. Bagian 5. Memprioritaskan tidur, pertahanan pertama melawan stroke. Kabar baiknya adalah, kamu dapat mengontrol tidur dan, pada gilirannya, mengurangi risiko stroke. Dengan kebiasaan tidur yang sehat, kamu dapat meningkatkan kualitas tidur dan melindungi kesehatan jangka panjang. Berikut adalah beberapa tips praktis untuk meningkatkan kebersihan tidur.
Tetapkan jadwal tidur yang konsisten dan buat rutinitas sebelum tidur yang menenangkan. Optimalkan lingkungan tidur dan batasi waktu layar sebelum tidur. Perhatikan asupan kafein dan alkohol. Jika masalah tidur berlanjut, konsultasikan dengan profesional kesehatan. Memprioritaskan tidur adalah investasi untuk kesehatan dan kesejahteraan. Dengan menjadikan tidur sebagai prioritas, kamu dapat mengurangi risiko stroke dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk tips kesehatan lainnya.